Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Fa inna sesungguhnya kita walhamdulillah itu qad radina billahi rabba, telah ridho Allah sebagai Tuhan. Wa bil islam dina, telah ridho rela Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan kita rela Muhammad sebagai nabi kita. Wa rasulan, dan utusan Allah. Wa bil Qur'ani imam, dan kita rela Al-Qur'an sebagai panutan, sebagai imam kita. Wabil Ka'bah kiblat, dan kita rela Ka'bah sebagai kiblat kita. Wabil mu'minina ikhwana, dan kita rela mengakui orang-orang mukmin adalah saudara-saudara. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan kita bebas, kita lepas dari semua agama yang tidak sama dengan agama Islam. Ini yang mesti kita ini jadi apa ya? Jadi pedoman, jadi apa namanya? Doktrin, jadi ini mestinya ini. Takbir ini. Qadradina billahi rabbil bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulan bil Qur'an imam bil Ka'bah qiblatan bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na, dan kita bebas dari semua agama yang tidak sama dengan agama Islam. Kita lepas daripada semua agama yang tidak sama dengan agama Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahu, dan kita beriman dengan segala kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani ada kitab-kitab yang kita nyampe, yang namanya nyampe kepada kita, seperti Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, dan seterusnya. Ada yang nyampe kepada kita, tapi kita juga sangat mungkin, dan ada kitab-kitab yang tidak nyampe kepada kita, bahkan namanya tidak ada. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah memang menurunkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita imani semuanya secara global. Bukan berarti iman berarti apa yang datang di situ kemudian kita laksanakan. Kayak di dalam Al-Quran itu juga ada sing mansukh, perintah-perintah yang dihapuskan oleh Allah hukumnya, kan gitu, ada yang mansukh. Bukan berarti kita ketika iman dengan Al-Quran berarti harus menjalankan apa yang mansukh. Kita yakin kitab Taurat itu mewajibkan siapa yang membunuh harus dibunuh, tidak bisa ada pengampunan. Kita yakin kitab Taurat bahwa dan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, langsung tidak bisa, tidak ada pengampunan, harus disos. Tapi bukan berarti ketika kita iman dengan kitab Taurat berarti kita harus menjalankan syariat itu, karena umat Islam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terserah ahli waris, terserah nama keluarganya, minta untuk kisos atau mengampuni atau minta, ya terserah, diserahkan kepada mereka, tidak harus. Jadi mengimani kitab Taurat bukan berarti kita menjalankan semua yang ada di dalam kitab Taurat, tapi kita mengimani di kitab Taurat yang asli itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu benar-benar adalah hukum yang diwajibkan untuk dilakukan oleh umat pada saat kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti ada hukum-hukum yang dihapuskan, ya karena memang Allah sudah menghapuskan hukum tersebut sehingga kita tidak lagi menjalankan itu. Kalau ada perintah-perintah yang sudah tidak kita bisa jalankan karena sudah digantikan oleh hukum Al-Quran, ya kita bukan berarti tidak mengimani bahwa kitab Taurat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini begini, wa amanna bi kulli kitabin anzalallah, ini kita iman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global seperti itu. Wa bi kulli rasulin arsalahu, dan kita mengimani setiap utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bi malaikatillah, dan malaikat-malaikat Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarri, dan kita beriman dan kita beralhamdulillah, kita beriman dengan qadar khairihi wa syarri. Tidak ada apa yang terjadi di dunia kecuali dengan qada qadari
Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil yaumil akhir, dan dengan yaumil akhir. Dan kita beriman dengan yaumil akhir. Cuma ini yang perlu saya tekankan, bil qadari khairi wa syarrihi, bukan berarti yang ada yang keterlaluan, terlalu mana, terlalu ngerian sampai mungkin menjadi jabariyah, menjadi qadariyah, tidak. Yang satu wis pokoknya wis pasrah Gusti Allah, wis gak kaya usaha gak pakai usaha karena memang wis kodok dari Gusti Allah. Kita tidak seperti itu. Kita tidak akan melihat kodok dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dalam keadaan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semua ini berjalan dengan kodok dari Gusti Allah, tapi kita tidak melihat ke sana, tidak memandang sana ketika kita melakukan sesuatu kecuali di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam ketaatan kita melihat itu. Suruh perang. Boleh mati piye kamu? Balik karena kita cuma tepi dengan perintah Gusti Allah, maka kita dari qadar dari Gusti Allah. Kita disuruh sabar menghadapi musibah. Kembalikan semuanya cuma qadar dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disuruh sabar, balik dengan Ibu qadar. Enggak kalau kita usaha, kamu kok usaha? Kamu di sini, usaha apa kok usaha tenanan, enggak usah qadar dari kamu disuruh kerja benar serius. Gusti Allah suka kepada muslim yang mutim, yang pandai dalam kerjaannya, profesional, tenang dengan ini. Nah, tidak boleh dikembalikan ke kota dari Allah. Pokoknya nak suka ya suka, bisa kok ya, bisa sendiri. Sebagai guru yang memang guru itu tugasnya adalah memintarkan anak, tugasnya adalah bagaimana mengantar seorang anak menjadi pintar, bukan lagi kemudian aku pokoknya ngajar, enggak pokoknya ngajar pintar lah, Gusti Allah mesakno pintar dan kita seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada kita yang tahu bahwa memang semuanya balik kepada Gusti Allah, tapi kita tidak akan melihat itu, artinya tidak meyakini, tapi tidak melihat sisi itu kecuali ketika dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika taat, kita kembalikan kepada Allah. Suruh perang. Kamu disuruh belajar, sampai belajar agama. Nanti saya tidak belajar kerja, nanti bisa kerja apa? Jangan lihat itu. Rizki Allah hilangkan. Tidak akan orang mati kecuali memang tulisannya di situ rizkinya sudah habis. Kalau sudah habis baru mati. Pasti seperti itu. Belajar dan serius, tidak usah pikir nanti rizkinya gimana. Karena kamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taat, ojo. Tahu-tahu dulu kamu kok berani lari-lari di yang gak ada gunanya, maksudnya lari-lari di atas ini yang sempit kayak itu membahayakan, mulai mati-mati. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Karena kita tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam ketaatan, tujuannya apa? Supaya siap perang, siap ini, siap ketika ada musuh datang kita siap. Maka harus latihan seperti ini ya. Silakan, ini kodok dari Gusti Allah. Kalau memang Allah mengendaki mati, mati. Silakan. Bil qadari khairi wa syarri wa bil yaumil akhir, dan iman dengan yaumil akhir, hari akhir, hari kiamat setelah kematian, ada kebangkitan. Waktu bikulli ma ja'a bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alillahi ta'ala, dan iman dengan semua apa yang datang, yang dibawa datang, Rasulullah datang membawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang jenis ini sahih dari Rasulullah, maka kita harus meyakini. Makanya ketika di Abu Bakar ini memang orang yang sedikit, ketika ngomongin sama orang Quraisy, kamu lihatlah sahabatmu, lihatlah temanmu, bagaimana dia mengatakan bahwa dari sini ke Baitul Maqdis hanya waktu tidak sampai semalam, bolak balik.
pada saat itu 1 bulan mungkin 15 hari sampai 1 bulan perjalanan dari mana, dari ini bolak-balik itu sampai 1 bulan. Bagaimana ditempuh dalam waktu semalam? Jawaban orang Siddiq apa? Benarkah Rasulullah mengatakan seperti ini? Ketika sudah yakin itu dari semua, maka Sayyidina Abu Bakar langsung beriman bahwa benar-benar itu terjadi. Ini adalah apa? Sedikit dan tidak seperti kita masih mikir dulu ini manfaatnya apa ini. Kalau kita kan diperintahkan ini perintah dari Rasulullah pasti mengenyang. Manfaatnya apa? Kalau ada manfaatnya kelihatan maka kita akan semangat. Kalau nggak tahu ya nggak begitu semangat. Semangat ketika ini sudah sehat loh. Sholat malam jadi sehat loh. Ini wah semangat itu. Ini kita memang masih belum nyampe ke tingkatan seharusnya apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah wa imani sebagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hanya mempertanyakan benarkah ini dari Rasulullah. Kalau sudah setia langsung aman ada iman dengannya. Karena ini iman bi kulli ma ja'a bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alillahi taala. Ada dzalika nahya wa alaihina. Atas itu kami hidup. Atas semuanya ini ridho berselalu dengan Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama dan seterusnya. Kita iman dengan nama jenenge ini bikulli kitabin anzalallahu ta'ala ila akhirih. Atas dasar kita hidup atas itu dan kita akan mati atas itu. Wa alaiha nub'atu insyaallah. Dan atas itu kami akan dibangkitkan insyaallah minal amin sebagai orang termasuk orang-orang yang aman. Alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yaitu orang-orang aman yang tidak ada rasa takut dari mereka dan mereka tidak susah. Bifadlikallahumma ya rabbal alamin, dengan anugerahmu ya Allah ya rabbal alamin. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaqa ta'amal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Telah merasakan rasa keimanan. Dalam bahasa lain biasanya dibahasakan dengan manisnya iman. Nah, ini rasa keimanan, merasakan rasanya iman, enaknya iman. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Ketika sudah ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada apa saja yang musibah atau apa saja ini tahu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan yang mendatangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hujan ada apa, memang Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan, dia akan Allah dengan ridho, enak saja ketika dia sudah ridho dengan Allah sebagai Tuhannya. Kalau ridho dengan Allah pasti akan ridho apapun yang mengenai dia, pasti akan berbuat baik. Ketika dia dapat musibah, dia akan bersabar karena tahu kalau dia ridho dengan Allah sebagai Tuhan, pasti akan mengharapkan pahala dari Allah dengan dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat Tuhan, ridho Allah sebagai Tuhan, pasti akan mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi yardiyah. Barang siapa yang berkata setiap subuh, setiap sore dia ucapkan 3 kali kata-kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka kana haqqan 'ala Allahi yardiyah, maka wajib bagi Allah yang wajibkan diri sendiri, maka wajib bagi Allah untuk menjadikan dia ridho, menyenangkan dia. Pasti dia akan disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bikin ridho dengan sesuatu diberi sampai dia ridho. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan annahu man radiya billahi rabba lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lah. Ketahuilah wahai saudara-saudara, sesungguhnya orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, pasti dia akan ridho, pasti wajib baginya ridho dengan
tadbirnya, dengan aturannya, dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ikhtiyarihi, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang sudah kita tidak bisa menghindar. Itu namanya tadbir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling kelihatan dari tadbirnya Allah adalah ketika kita tidak punya pilihan. Meskipun ini harus dihadapi ini. Semuanya tapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir ya, ini aturan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Baik yang kita merasa bisa ikut andil ngatur maupun yang tidak kita andil ngatur. Jadi yang paling terasa adalah yang kita tidak bisa mengikuti ngatur. Dihadapi ini ya sebetulnya ini. Nah ini diatur itu dengan yang benar-benar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktiarilah, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa birrul qadha, dan ridho dengan pahitnya qada Allah Subhanahu wa taala, putusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyaqana bima qasamahu lahu minar rizq, dan dia menerima dan harus terima apa yang sudah dibagikan, rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bima dengan rezeki qasamahu ta'ala lahu, yang sudah dibagikan kepadanya dengan rezeki. Wa ayyudaw ta'atihi, dan wajib selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhafidhu ala fardhi, dan menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba maharimahu, dan menjauhi perkara yang haram. Wa yajtari bi maharimahu, dan menjauhi hal-hal haramnya Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wa yakunu sabiran inda balai, dan dia sabar ketika ada cobaan Allah Subhanahu wa taala, syakiran li ni'maihi, dan mensyukuri terhadap Allah, muhibban li liqa'ihi, dan senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang bertemu dengan Allah. Kabeh mukmin iki wedi ketemu dengan Gusti Allah. Karena dia tahu dalam keadaan apa, tapi maksudnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muhibban li liqa'ihi, untuk nopo ketemu Allah, kan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebanyakan takut karena memang ya bagaimana nggak takut, kita apa namanya juga seperintai pahala. Radiyan bihi waliyan wakaf, ridho dan suka Allah, senang Allah sebagai wakilnya, sebagai yang dipasrah, yang waliyan, dan sebagai penolong atau orang yang mewalinya, yang mengurusinya, wakafilan, dan sebagai penjamin atau penanggungnya. Mukhlisan lahu fi ibadatihi, dan dia harus ikhlas dalam ibadahnya untuknya. Karena memang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam ibadahnya. Mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi, dan dia bersandar kepada Allah fi ghaibatihi wa syahadatihi. Wa mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi, fi ghaibatihi wa ibadillah wa syahadatihi, penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini fi ghaibatihi wa syahadatihi, yakni ketika dia dalam ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, atau tidak dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yafza'u, karena Gusti Allah pasti akan bersama dengan kita terus. Kita akan ada bersama kita terus, bagaimana insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yafza'u fil muhimmati illa ilaih, dan dia tidak mengungsi, tidak meminta bantuan dalam hal-hal yang penting padanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'awwilu fi qada'il hajati illa alaih, dan tidak berpegang, bersandar dalam
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam hajat-hajat dia kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man radiya bil islami dina 'azzama hurumatihi wa sya'iri. Dan barang siapa yang ridho dengan Islam sebagai agama, maka dia akan menghormati hal-hal yang dihormati, syiar-syiar nama jenenge ini agama. Walam yazal, yani hormatihi, yani perkara itu hormati Quran, yani syiar itu juga Quran, juga orang alimnya, ini tempat-tempat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala menyiar. Walam yazal mujtahidan fima yu'aqidu wa yaziduhu rusukhan wa istiqamatan minal ulum wal amal. Dan dia selalu terus usaha dalam ilmu-ilmu atau amal-amal, dalam hal yang maksudnya dalam ilmu-ilmu maupun amal-amal yang bisa menguatkan, menambahinya, semakin menambahi kedalaman, kekuatan, wastiqomatan dan istiqomahnya. Selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu atau melakukan amal-amal yang bisa menguatkan keislamannya dan menjadikan Islam itu semakin terpanjang dan semakin istiqomah, rusuhan wastiqomatan, dan semakin istiqomah Islamnya. Berusaha agar keislaman dia semakin bagus, semakin dalam, semakin kuat. Wa yakunu bihi muqtadiban, dan dia merasa bangga, merasa senang, merasa mendapatkan nikmat dengan Islam itu. Merasa dia kayak Islam ini benar-benar merasa itu adalah sebuah nikmat. Dalam bahasa yang lain, a'adzamun nikmah itu al-iman. Besar-besarnya kenikmatan adalah keislaman. Anda Islam itu yang paling besar nikmat itu. Maka kita harus merasa ini adalah hal-hal yang benar-benar nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya adalah kita benar-benar jaga karena merasa ini adalah nikmat yang paling besar. Walau yakunu muqtadiban, merasa bangga, merasa mendapatkan nikmatan dengan Islam itu. Wa min salbihi khaifan, dan dia takut untuk dari tercabutnya Islam itu. Min salbihi, dari cabutnya Islam, khaifan, orang yang takut, dan dia harus menjadi orang yang takut terhadap dicabutnya keimanan itu. Wa li ahlihi muhtariman, dan dia menghormati kepada ahli Islam, orang-orang Islam. Wa liman kafara bihi mubghidan wa mu'adiyan, dan dia membenci, memusuhi kepada orang-orang yang kufur dengan nama Islam. Kita memiliki kafir, kita harus tidak suka terhadap orang kafir. Liman kafara bihi mubghidan wa mu'adiyat, tapi dalam batas-batasnya atau batas-batas yang Rasulullah memberi contoh, jadi benci, dan biasanya bukan orangnya juga. Kalau benci orangnya bukan kekufurannya, ya kajian Nabi pasti akan membunuh mereka. Ternyata tidak. Justru Rasulullah menggambarkan beliau dirinya adalah seorang yang ada orang yang menghidupkan api, kemudian orang-orang pada ada hewan-hewan yang senang kepada terang, menghidupkan api di kegelapan. Ada hewan-hewan yang pada senang dengan padang-padang ini, maka menyerbu. Dan dia menggambarkan dirinya adalah orang yang menghalang-halangi orang itu semua. Kira-kira yang menyerbu di api ini menggambarkan wong sing kafir atau wong sing muslim? Pasti orang kafir. Dan Rasulullah menggambarkan dirinya berusaha menyelamatkan mereka, menyelamatkan mereka, orang-orang yang menyerbu ke api tersebut. Nah ini jadi kita sudah diperintahkan seperti ini, kemudian kita tidak membedakan
kafir dengan orang Islam kayak sama saja, ini ya lucu. Harus orang beda nih. Ada orang yang menyamakan ukhuwah nopo Islamnya ukhuwah watonnya itu jelas lain. Semuanya dalam nopo batas, tapi dalam batasnya tidak seperti orang yang kafir dipateni, kafir dimusuhi, kafir sampai yang seperti itu. Tidak yang seperti itu. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana muqtadiyan bi. Dan siapa yang ridha Sayyidina Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti akan mengikutinya. Karena maka dia muqtadiyan, dia akan mengikuti orang yang mengikutinya. Wa bihadihi muhtadiyan, dan akan mengambil petunjuknya, akan mengalap pitutuh dengan petunjuknya, jadi mengambil petunjuknya. Wali syar'ihi muttabi'an, dan dia akan mengikuti pada syariatnya. Wa bisunnatihi mutasammassikan, dan akan berpegang pada sunnahnya. Wali haqqihi mu'azziman, dan mengagungkan kepada beliau Rasulullah SAW. Haknya Rasulullah untuk kita ta'zimi, untuk kita hormati, maka kita mengagungkan itu. Wa minas sholati wassalami alaihi mukthira, dan kita memperbanyak, dan dia memperbanyak kepada membaca sholawat dan salam kepadanya ketika dia ridho dengan Sayyidina Muhammad sebagai Nabi. Wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan menyukai kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wa alaihi mutaraddiyan wa mutarahima, dan mendoakan ridho dan mutarahiman, dan mendoakan rahmat untuk mereka. Radhiyallahu ta'ala anhu rahimahumullahu ta'ala, itu ada seperti itu. Wa ala ummatihi, dan mendoakan kepada umatnya. Musyfiqan wa lahum nasiha, wa ala ummatihi musyfiqan, mana kaya ini komane di sini. Wa ala ummatihi musyfiqan wa lahum nasiha, dan belas kasihan, merahmati kepada umatnya, dan berbuat baik kepada nasihat, berbuat baik atau beri nasihat atau berbuat baik kepada mereka, pada umat